Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Mentor ASN. Namun sebelum lanjut, adik-adik yang baru pertama kali menemukan channel YouTube ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, kami akan kembali mengajak untuk membahas soal asesmen sumatif akhir semester, khususnya untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 12 tingkat SMA, SMK, dan MA. Seperti apa soal asesmen sumatif akhir semester untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 12? Kita bahas mulai dari soal yang pertama. Jadi pada soal yang pertama, kita diminta untuk memperhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Kemudian, kita langsung fokus pada inti dari pertanyaan ini adalah berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan pengamalan sila kelima. Jadi kita diminta untuk mencermati yang mana sekiranya pernyataan 1 sampai dengan pernyataan yang kelima menunjukkan pengamalan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan materi implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Kita akan analisis satu persatu. Mulai dari pernyataan yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi, kehendak atau keinginan itu maknanya adalah bagaimana kita dalam proses bermusyawarah berpendapat itu tidak boleh memaksakan keinginan diri sendiri. Pernyataan yang pertama ini bukan pengamalan sila kelima, tapi pernyataan yang menunjukkan pengamalan sila keempat. Sehingga nomor 1 bukan merupakan bagian dari sila kelima. Nomor 2, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Ini juga bagian dari sila kelima. Suka bekerja keras juga bagian implementasi sila kelima, termasuk menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, juga bagian dari pengamalan atau penerapan sila kelima. Berikutnya, pernyataan yang kelima melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata, berkeadilan sosial, juga merupakan bagian dari pengamalan sila kelima. Sehingga dari pernyataan 1 sampai dengan pernyataan yang kelima yang merupakan pengamalan sila kelima itu adalah nomor 2, 3, 4, dan 5. Sehingga kunci jawaban yang terbaik itu adalah opsi yang B. Lanjut soal nomor 2, masih berkaitan dengan memperhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Kita diminta untuk mencari pengamalan sila yang kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau di soal pertama tadi sila kelima, sekarang sila kedua. Kita akan analisis satu persatu. Mulai dari pernyataan yang pertama, saling menghormati dengan guru dan teman, bagian dari sila kedua. Saling menghormati, saling tolong-menolong sesama, juga bagian sila kedua. Menghormati orang tua, juga bagian sila kedua, termasuk menyayangi saudara. Dan pernyataan yang kelima, berbuat baik kepada tetangga bila menguntungkan. Ini juga harus diperhatikan dengan detail, sehingga tidak terkecoh dengan kata di terakhir ini. Jadi, berbuat baik dengan catatan bila menguntungkan. Itu hal yang kurang tepat, sehingga tanpa pernyataan yang kelima. Sehingga yang tepat adalah 1, 2, 3, dan 4. Opsi terbaik adalah opsi yang ini. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 3. Dalam praktek pengamalan sila kedua Pancasila, jadi kita diajarkan untuk menentang segala bentuk ketidakadilan. Salah satu contoh tindakan nyata yang mencerminkan pengamalan sila kedua adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang I. Silahkan dipilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik untuk soal nomor 3 ini. Opsi terbaik itu adalah opsi yang C. Jadi menghargai perbedaan dan bergaul tanpa membeda-bedakan suku dan agama. Jadi sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini menekankan sikap menghargai martabat manusia, termasuk menjunjung tinggi persamaan dan tidak melakukan diskriminasi. Jadi tidak melihat perbedaan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Jadi menghargai perbedaan suku, agama, dan latar belakang adalah contoh nyata sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Opsi yang C. Soal nomor 4. Musyawarah merupakan tradisi bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan. Dalam musyawarah, setiap orang memiliki hak yang setara
untuk menyampaikan pendapat dan tidak boleh memaksakan kehendak. Bagaimana musyawarah dapat memperkuat demokrasi di Indonesia? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silahkan dicermati yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik untuk soal nomor 4 ini. Jadi musyawarah memperkuat demokrasi di Indonesia, opsi yang tepat adalah opsi yang C. Jadi dengan menghormati setiap perbedaan, termasuk mencapai keputusan bersama. Jadi dengan menghargai dan menghormati setiap pendapat, termasuk mencari keputusan bersama, ini menandakan bagaimana musyawarah mampu memperkuat demokrasi. Karena masyarakat dilibatkan secara aktif, adil, dan setara dalam proses pengambilan keputusan. Opsi yang C. Soal nomor 5. Berikut ini yang termasuk contoh pengamalan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silahkan dicermati yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik, penerapan atau pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Opsi yang tepat, opsi yang melestarikan pakaian tradisional seperti batik. Jadi sila ketiga Persatuan Indonesia menekankan sikap yang memperkuat rasa kebangsaan, rasa persatuan, termasuk kecintaan terhadap budaya nasional. Jadi dengan melestarikan pakaian tradisional seperti batik, ini merupakan bentuk nyata menjaga, menghargai budaya Indonesia sebagai identitas pemersatu bangsa. Opsi yang A. Kita lanjutkan soal nomor 6. Tradisi gotong royong ini mengedepankan kerjasama dan kepedulian, di mana kepentingan kolektif atau kepentingan bersama ini lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Bagaimana penerapan tradisi gotong royong dalam kehidupan sehari-hari ini dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Opsi yang tepat itu adalah opsi yang D. Jadi dengan mendorong masyarakat untuk saling membantu dan bekerja sama. Jadi gotong royong adalah nilai luhur bangsa Indonesia yang menekankan kerjasama, kepedulian, dan kebersamaan. Jadi dengan saling membantu dan bekerja sama, adik-adik, hubungan antar warga menjadi lebih harmonis, kepercayaan meningkat, dan rasa persatuan semakin kuat. Opsi yang D. Soal nomor 7. Berbagai kelemahan bangsa dan negara Indonesia, termasuk tantangan dan ancaman yang sedang dan akan dihadapi bangsa dan negara Indonesia, ini dapat diatasi dengan pengamalan sila-sila Pancasila, khususnya sila keberapa? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Ini berkaitan dengan tantangan, ancaman yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Ini erat kaitannya dengan pertahanan dan keamanan, sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang C, khususnya sila ketiga. Jadi menekankan pentingnya menjaga persatuan, kesatuan, dan kerjasama antar warga negara. Opsi yang C. Berikutnya soal nomor 7. Dalam praktek musyawarah, setiap orang memiliki hak yang setara untuk menyampaikan pendapat dan tidak boleh memaksakan kehendak. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada sila, opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Berkaitan dengan musyawarah, ini erat kaitannya dengan implementasi sila keempat, opsi yang D. Jadi musyawarah yang bertujuan mencapai mufakatlah nilai utama dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikutnya soal nomor 9. Jadi bangsa Indonesia sejak dulu telah terbiasa bergotong royong dalam berbagai kegiatan seperti bercocok tanam, membangun rumah, dan acara-acara adat. Hal ini menunjukkan bahwa apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silakan dipilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik untuk soal nomor 9 ini. Opsi yang tepat itu adalah opsi yang C. Jadi gotong royong adalah nilai tradisional yang sudah lama dipraktekkan. Bahwa tradisi gotong royong ini sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Kegiatan seperti membantu tetangga, bekerja bersama dalam acara adat, hingga membangun fasilitas umum ini menunjukkan bahwa bagaimana gotong royong merupakan tradisi dan warisan nenek moyang yang tetap relevan, yang tetap sesuai hingga sekarang. Opsi yang C. Baik, kita lanjutkan sekaligus sebagai soal terakhir untuk kesempatan video kali ini, soal nomor 10. Insinyur Soekarno menyatakan bahwa Pancasila bukanlah diciptakannya, melainkan hasil penggalian dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Bahwa nilai-nilai Pancasila telah dipraktekkan oleh nenek moyang kita melalui berbagai tradisi seperti gotong royong, musyawarah, solidaritas, dan kepercayaan kepada Tuhan.
Berdasarkan kutipan tersebut, bagaimana Pancasila dapat dianggap sebagai dasar negara yang relevan untuk kehidupan masyarakat Indonesia saat ini? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan dicermati yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Opsi yang tepat itu adalah opsi yang C, bahwa Pancasila mencerminkan nilai-nilai tradisi bangsa Indonesia yang masih dipraktikkan hingga kini. Bahwa Insinyur Soekarno menegaskan Pancasila digali dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, solidaritas, dan religius. Karena nilai tersebut masih hidup dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Pancasila tetap relevan sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang C. Baik, itu tadi 10 soal latihan soal sumatif akhir semester untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 12. Tetap dukung channel YouTube ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga lupakan like, share sehingga banyak siswa yang mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat belajar. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.